Ada kabar baik nih untuk Indonesia bahwa negara yang disebut netizen kasar nyatanya Indonesia dinobatkan sebagai negara paling baik hati sedunia hingga 6 kali berturut-turut. Gelar ini diberikan berdasarkan hasil survei dan penelitian yang menunjukkan tingkat kedermawanan dan kepedulian sosial yang tinggi di masyarakat Indonesia. Berbagai faktor seperti partisipasi dalam kegiatan amal, kesediaan membantu orang asing, dan kontribusi dalam komunitas menjadi penilaian utama. 저소득 국가 중에도 특히 인도네시아의 활약이 두드러지는데 그 비결이 뭔가요? 인도네시아는 경제 규모가 우리나라의 60% 정도밖에 되지 않는 나라죠. 하지만 이 기부 지수로는 5년 연속 세계 1위 자리를 내주지 않고 있습니다. 와우. 보고서에 따르면 2021년 기준으로 인도네시아 성인 10명 중 8명이 돈을 기부했고 자원봉사 활동은 6명 넘게 참여했습니다. 이런 나눔 열정은 종교에서 나오는데요. 인도네시아는 지구상에서 이슬람 신자가 가장 많은 국가로 전체 인구의 약 90%, 2억 3천만여 명 정도가 이슬람 교도입니다. 이슬람교의 5대 의무 중에 하나로 자카트라는 게 있는데 우리말로 하면 자선의 의무입니다. 이 자카트를 기반으로 자선 문화가 사회 전반에 자리 잡은 걸로 분석됩니다. Orang Indonesia itu adalah orang yang paling baik di dunia. Sudah terbukti melalui berbagai survei dan studi. Satu kali saya mendampingi Pak Presiden ke Timur Tengah. Dia bertemu dengan satu kepala negara yang nggak akan saya sebut namanya. Dan semuanya pengasuhnya orang Indonesia. Mempercayakan anak-anaknya kepada orang Indonesia. Ayah saya meninggal kira-kira 18 tahun yang lalu. Beliau menitipkan ibu saya kepada staf rumah tangga kita. Komitmen yang dipercayakan oleh almarhum ayah saya itu dipegang teguh terus oleh suami istri ini sampai hari ini. Sekarang ibu saya sudah usia 92 tahun. Masih membersamai ibu? Masih bersama. Saya benar-benar percaya bahwa rakyat Indonesia itu rakyat yang paling berbaik hati di antara semua negara-negara yang ada di dunia ini. Dan itu cerita yang saya dengar berkali-kali. Wow. Ya, saya kemana-mana. Jadi berbaur, bergaul dengan masyarakat kita itu yang paling inspiratif bagi saya. Gara-gara medsos ketahuan dan ini terbukti. Silakan Google sama Kang Boris. Di manakah negara paling baik hati sedunia? Bahasa Inggrisnya Generosity Index. Surveinya tahun 2021, negara paling baik hati sedunia adalah Indonesia. Tepuk tangan. Ngalahin New Zealand. Oh iya, ngalahin New Iya. Zealand. Saya pernah buktikan ya, waktu ada Rohingya, ada krisis, saya dengan kitabisa.com bikin penggalangan dana. Kata kitabisa.com, Pak Gub, ya betul Pak Gub masih. Berapa target? Saya bilang 1 miliar. Berapa hari Pak Gub? 7 hari. 7 hari, 1 bulan 1 miliar. Bismillah saya bilang, kita tolongin kemanusiaan di Rohingya. Baru 7 hari Bapak Ibu, terkumpul 4,2 miliar dari netizen Indonesia. Jadi ya, ternyinyir se-Asia Pasifiknya, iya gitu ya. Tapi kalau nolongin orang susah, bersedekah, kita juga nomor Iya satu. juga. Indonesia nomor 1, jadi negara paling dermawan di dunia 6 kali berturut-turut. Ini menarik nih. Masa iya sih orang Indonesia pada dermawan? Apa karena ini jadi banyak yang suka minjem 100? Bukan nih, sebenarnya sama Indonesia Baik dan CNN. Ternyata beneran cuy. Ini datanya dari Charities Aid Foundation. Mereka tiap tahun ngadain survei dan kita selalu top global. Juara 1, negara paling dermawan selama 6 tahun berturut-turut. Tolak ukurnya adalah 3 hal. Belakangan ini kita ada bantu orang lain atau enggak, ada ngasih uang ke orang lain atau enggak, dan ada jadi sukarelawan atau enggak. Kalau urusan ini mah orang Indonesia nggak usah ditanya. Otak saran aja diisiin duit. Tukang parkir nggak ngapa-ngapain aja kita kasih 2.000. Sampai kemarin ada tukang parkir yang udah umroh 4 kali pakai uang 2.000-an. Emang boleh sedermawan ini? Salah satu aspek yang bikin orang Indonesia suka berbagi karena ajaran agama yang mendorong kita untuk sedekah. Selain itu juga orang Indonesia punya tradisi gotong royong, makanya dermawan. Menarik ya? Tapi di sisi lain masih banyak juga yang tangan kanan memberi, tangan kiri merekam. Kalau menurut kau gimana? So a monkey stole my wallet. Yeah. And I have no right to my hotel. Yeah. Can you take me? Yeah. I have no money. Yeah. It's okay? Yeah. How come you help me, brother? Yeah, I help you. Kenapa membantu? Ya, karena kamu butuh bantuan. Because you need help. Thank you, brother. Thank you so much. Well, I'm going to help you, brother. I don't need help. Why? Need help. I'll help you. You were very generous, very nice to me. Where are you going? I have 500 for you, brother. Sorry? I have 500 for you. For what? Because you were nice.
You were very kind to me. I don't work for you. It's okay, brother. You don't need to work. Oh, really? Yeah, brother. Yes. Hey. You were willing to take me free ride. Because you need help. Thank Why you, not, brother. bro? Why not, bro? Here, brother. Here's 500. Hey, thank you very much. Thank you, brother. Have a good day. Yeah. What's your name? Elias. Elias. What's your name? Apin. Hi guys, Tanya. I'm Tanya. I'm Indonesia in Balikpapan. That's the island Borneo or Kalimantan. I'm gonna go see some market stuff. Hello. Hello. How are you? Hello, fine. You? Hello, Mrs. Hello. Are these oranges? Jeruk. Lemon. Ya. Lemon. Jeruk. Hijau untuk minum es segar. Diaduk pakai gula, dikasih es batu. Good. Kada tahu bahasa Do you Inggris. speak English? Kada paham bahasa Inggris. You don't speak English. Does someone speak English? Yes. Who? You. Yes aja. Something that's great about Indonesians, and I'm sure you will agree. 4 years ago I landed at Yogyakarta Airport at night carrying a massive backpack and had no clue where I needed to go to get a taxi. So I asked this young man who was walking the other way, "Hey Mus, where are all the taxis?" Now in Australia, or any other country I've lived in, Singapore, England, and even Thailand, I'd be used to a simple point of the direction, but this guy had a different reaction. He went out of his way, walked me out of the airport for like 15 minutes. I was thinking, am I getting led somewhere to be robbed in a street? And my guard was up thinking I'd have to run for it or something. But then he helped me cross the road. He actually used his taxi app to book me a taxi. Then he waited till the taxi turned up. I didn't even ask him to do it. And then he actually refused to accept payment for the taxi. Now this was the first time visiting Java outside of Jakarta, and he actually set the tone for the rest of the trip. Indonesian people going out of their way to be helpful, to be hospitable, and to show me why I'd actually love to move here one day. 4 years later, here I am. Apa yang paling Anda rindukan? Orangnya. Orangnya. Apa hebatnya orang Indonesia? Apa yang istimewa dari orang Indonesia? Agak sulit untuk dijelaskan, tetapi saya merasa sorry, sedikit emosi. saya merasa kalau di sini kalau bergaul dengan orang Indonesia sangat luar biasa, sangat enak sekali. Ada perhatian, kepedulian, kepekaan dari orang Indonesia terhadap orang lain yang belum pernah saya temukan di negara-negara lain. Saya sudah banyak berkunjung ke negara lain, banyak ketemu dengan bangsa lain, tapi beda di sini. Anda dari umur 23 tahun Anda sudah datang pertama kali ke Indonesia. Kemudian dengan semua apa yang Anda lakukan, terutama di dunia pendidikan, membantu pendidikan bangsa Indonesia, agak aneh kalau kemudian Anda, tapi sampai detik ini Anda belum mendapatkan kewarganegaraan. Belum. Ya. Tapi kalau boleh tahu sekarang umur Anda berapa? 66. Bahkan saya dengar Anda sudah menyiapkan makam Anda sendiri untuk katakanlah perjalanan hidup Anda berakhir di Indonesia. Saya sudah pesan sama teman-teman, udah kasih tahu mereka di mana saya mau ditempatkan nanti. Rumah masa depan Anda udah jelas di mana ya? Nah, Sobat Maju, jadi penghargaan ini tidak hanya meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, tetapi juga menginspirasi negara lain untuk meneladani nilai-nilai kebaikan yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video reaksi dari Pade kali ini adalah mengenai
Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki atau menjabat status sebagai sebanyak 6 kali sebagai negara di seluruh dunia adalah negara yang terbaik ya, negara paling banyak memberikan sodakoh ya, negara paling dermawan di dunia, disandang sebanyak 6 kali berturut-turut. Alhamdulillahnya di sini tentu ini tidak hal yang gampang buat kita capai. Karena apa? Karena memang hal seperti ini adalah menjadi suatu tolak ukur ataupun penilaian bagi salah satu institusi ataupun badan di dunia untuk memberikan semacam peringkat kepada semua negara di dunia ini siapa yang paling dermawan di dunia. Dan Indonesia menempati 6 kali berturut-turut ya, selama setahun sekali, karena penilaian setahun sekali ya, sebagai negara paling dermawan, negara paling baik hati di dunia. Pencapaian ini tidak lepas dari memang kultur kita, budaya kita adalah memiliki rasa gotong royong, kemudian juga yang utama adalah mengenai agama. Yang mayoritas jelas ini kita adalah agama Islam, di mana di dalam ajaran agama Islam salah satunya adalah saling membantu sesama manusia, ya selama saling membutuhkan. Nah, jangankan yang membutuhkan, yang tidak membutuhkan pun akan dibantu ya. Nah, inilah salah satu faktor kenapa orang Indonesia ini bisa membantu ya dengan ya begitu ikhlasnya. Karena membantu dengan ikhlas ini adalah salah satu ajaran agama Islam. Nah, yang kedua adalah faktor gotong royong. Nah, faktor gotong royong ini kita tahu semua bahwa sudah terbiasa dari zaman dulu. Indonesia ini rakyatnya dari Sabang sampai Merauke itu adalah ada prinsip yang namanya usaha bersama ataupun gotong royong. Nah, dalam bentuk gotong royong ini tentu saja ini akan memudahkan buat kita bagi rakyat Indonesia, dan ini memang sudah terasa sekali bahwa dengan bergotong royong ini mampu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah secara ekonomi maupun secara sosial. Nah, mudah-mudahan hal seperti ini bisa kita lakukan terus-menerus. Tapi kalau Pak Adi pribadi berpendapat prinsip yang namanya sodako, kemudian murah hati, mau membantu sesama di Indonesia, ini sepertinya tidak akan hilang. Kenapa? Karena banyak video-video yang Pak Adi lihat ya, di situ banyak sekali YouTuber, influencer, ataupun TikToker yang banyak juga memberikan bantuan, memberikan sedekah, walaupun itu adalah untuk mengisi konten, tetapi nilai yang diberikan itu lebih dari untuk konten ya, bagi mereka yang menerimanya. Bahkan ada juga yang memang orang itu tidak meminta, tetapi dicari oleh YouTuber kita untuk diberikan sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan, kelangsungan hidup bagi orang yang membutuhkan itu tadi. Bahkan Pak Adi kadang nontonnya juga sambil merasa terharu ya, merasa senang iya, merasa terharu iya, kemudian juga ya ada kegembiraan juga, ya bercampur aduk lah rasanya. Nah, hal ini juga yang dilakukan oleh para netizen ya, kemudian YouTuber, vlogger dari warga negara asing ya, orang luar negeri yang datang ke Indonesia, kemudian mereka melakukan semacam eksperimen sosial di mana mereka pura-pura misalkan tidak mempunyai uang atau hanya memiliki uang sedikit tetapi ingin membeli sesuatu yang lebih besar dari uang tersebut. Nah, dari eksperimen-eksperimen mereka ini, kebanyakan dari orang Indonesia itu merasa dengan senang hati untuk memberikan bantuan tanpa diminta, tanpa harus dirayu dengan susah payah ya. Padahal eksperimen sosial ini dilakukan terhadap orang-orang yang memang sebenarnya tidak mampu, para pedagang kaki lima ya, itu yang dijadikan eksperimen sosial ya. Walaupun mereka dagangannya belum laku atau masih laku sedikit, orang Indonesia siap membantu ya, memberikan makan, memberikan transportasi ataupun apapun yang bisa dibantu. Nah, inilah yang membuat para bule ini merasa terharu, kemudian juga merasa ini loh Indonesia sesungguhnya yang mereka dengar hanya dari berita ataupun hanya dari teman-temannya di luar negeri, tapi ketika mereka datang ke Indonesia mereka bisa membuktikannya itu sendiri. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman mengenai kemampuan Indonesia untuk bisa dan saling mau membantu
ketika teman kita, saudara kita, bahkan ya saudara jauh, ya maksud saudara jauh ini adalah orang yang ada di luar negeri yang kita tidak kenal. Ini kita selalu siap untuk membantu. Nah, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi buat kita semua, buat kalangan anak-anak muda, untuk terus menumbuhkan rasa gotong royong, rasa saling mau membantu, rasa sedekah ya kepada yang membutuhkannya. Nah, dari Pak Ade ini aja dulu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu Pak Ade ya dengan cara menonton video-video Pak Ade dan juga dengan cara mau menjadi atau namanya subscribe ya channel Pak Ade. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu silaturahmi antara kita untuk bisa saling mengingatkan, untuk bisa maju bersama. Dari Pak Ade cukup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.